Langsung saja kita masuk ke soal komprehensif nomor 1, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, jadi di sini ada soal nilai mutlak 2x kurang 1 lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak x tambah 2. Jadi untuk mempermudah penyelesaian dari soal ini itu bisa kita ubah ke bentuk seperti ini. Jadi fx tambah gx kali fx dikurang gx lebih kecil atau sama dengan 0, karena pada soal itu kita menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan. Jadi maka 2x itu kita anggap sebagai fx dan x tambah 2 itu adalah gx. Jadi kita mulai dari bentuk ini, kita tambah 2x ditambah x sama dengan 3x. Lalu negatif 1 ditambah 2 itu sama dengan positif 1. Lalu kita lanjut ke bentuk yang ini, itu pengurangan. Jadi maka 2x dikurang x itu sama dengan x, dan negatif 1 dikurang 2 itu sama dengan negatif 3, lebih kecil sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari titik kritis atau pembuat 0 dari kedua faktor ini. Nah, jadi 3x tambah 1 itu berarti 3x sama dengan 1 adalah pembuat 0-nya, atau x sama dengan negatif 1 per 3. Nah, di sini juga x kurang 3, pembuat 0 adalah x sama dengan 3. Nah, kalau kita buat garis bilangan, itu pembuat 0-nya adalah negatif 1 per 3 dan x sama dengan 3. Di sini tanda ini harus tertutup karena pada soal itu menggunakan tanda sama dengan atau tanda lebih kecil atau sama dengan. Jadi di sini harus tertutup. Selanjutnya kita cari tanda. Dan daerah sini itu daerah tengah atau daerah ini kita cari tandanya. Kita pakai yang 0 untuk mempermudah karena berada di antara negatif 1 per 3 dan positif 3. Jadi di sini 3 dikali 0 ditambah 1 itu sama dengan 3 dikali 0 tambah 1 itu sama dengan positif, dan 0 kurang 3 itu sama dengan negatif. Jadi positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Jadi ternyata di daerah 0 itu adalah negatif. Nah, bentuk seperti ini perkalian dua faktor itu tandanya pasti berubah. Jadi perkalian ini dua faktor itu tandanya pasti berubah. Jadi karena di sini negatif, jadi di sini juga positif. Dan di sini juga negatif, sini positif. Selanjutnya karena soal itu bertanda kurang lebih atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, jadi kita ambil yang negatifnya. Jadi di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian soal ini adalah x lebih besar atau sama dengan negatif 1 per 3, dan x lebih kecil dari x lebih kecil atau sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, membuktikan dengan definisi. Nah, jadi di sini kita akan membuktikan limit dengan definisi. Di sini ada soal limit x menuju 2, 3x kurang 1 sama dengan 5. Nah, jadi untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama kita akan melakukan analisis pendahuluan dengan mencari nilai delta, sehingga mutlak x kurang 2 lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0, yang mengakibatkan sehingga 3x kurang 1 dikurang 5 ini lebih kecil dari epsilon. Dapat kita tulis ulang mutlak 3x dikurang 1 dikurang 5 lebih kecil dari epsilon, maka ini dapat ditulis jadi mutlak 3x kurang 6 lebih kecil dari epsilon. Nah, lalu 3-nya ini kita faktorkan keluar.
Jadi kita dapatkan mutlak 3 dikali X kurang 2 lebih kecil dari epsilon. Menjadi 3 dikali mutlak X kurang 2 lebih kecil dari epsilon. Maka mutlak X kurang 2 itu lebih kecil dari epsilon per 3. Nah, bentuk ini itu sama dengan bentuk yang ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa nilai delta itu adalah epsilon per 3. Nah, jadi nilai delta itu adalah epsilon per 3. Kita lanjut ke pembuktiannya. Jadi kita ambil epsilon lebih besar dari 0, kita pilih deltanya itu sama dengan epsilon per 3 dari interval mutlak X kurang 2 lebih kecil dari delta dan lebih besar dari 0. Maka mutlak 3X kurang 1 dikurang 5 itu sama dengan mutlak 3X kurang 6. Lalu kita faktorkan keluar lagi 3-nya seperti sebelumnya, sehingga menjadi 3 mutlak X kurang 2 3 mutlak X kurang 2. Nah, di sini kita ketahui bahwa mutlak X kurang 2-nya itu lebih kecil dari delta. Mutlak X kurang 2 lebih kecil dari delta. Nah, karena di sini dikali 3, maka di sini juga 3 dikali delta. Nah, deltanya itu sendiri adalah epsilon per 3. Jadi 3 dikali epsilon per 3 sama dengan epsilon. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita baca dari kiri ini, nilai mutlak 3X kurang 1 dikurang 5 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, ini itu sama, mutlak 3X kurang 1 dikurang 5 lebih kecil dari epsilon. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Gambarkan grafik fungsi berikut. Kemudian tentukan jika ada di titik-titik mana fungsi tak kontinu. Nah, jelaskan. Nah, jadi di sini kita akan menentukan titik-titik di mana dari fungsi fx ini yang kontinu dan tidak kontinu. Nah, jadi yang pertama kita akan melakukan penyelesaian dengan menggunakan grafik. Jadi kita abaikan saja grafik ini dulu. Kita misalkan fx ini adalah y. Fx-nya adalah y. Nah, jadi kalau kita ganti x-nya ini sama dengan 1, maka y-nya itu juga sama dengan 1 dan juga seterusnya. Nah, jadi fungsi fx fungsi x ini kita bisa gambar seperti ini. Nah, lalu kita lihat karena di sini itu fungsi x-nya itu diketahui adalah jika x kurang dari 0. Maka yang diambil itu yang kurang dari 0-nya saja. Nah, jadi misal kita ambil negatif 1 dan negatif 2. Nah, jadi jika x-nya negatif 1, maka jika x-nya negatif 1, maka y-nya negatif 1. Nah, jika x-nya negatif 2, maka y-nya juga negatif 2. Nah, selanjutnya untuk fungsi x kuadrat, nah, itu bisa kita gambarkan seperti ini, yaitu berbentuk parabola terbuka ke atas karena pada x kuadrat ini bernilai negatif. Jadi diketahuinya itu jika x lebih besar atau sama dengan 0 atau x lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, jadi kita ambil dari nilai 0-nya saja sampai dengan 1. Nah, jadi kita ambil dari nilai 0 sampai dengan 1. Nah, jadi di sini kita ambil rentang nilai 0, 0,5 dan 1. Jadi di sini kita misalkan ada 0,5 ya. 0,5 kali 0,5 sedangkan 0,25.
Selanjutnya kita lanjut ke fungsi ketiga, yaitu 2 dikurang X. Nah, ini sama seperti yang X ini. Nah, itu bisa kita gambar seperti ini. Nah, jadi misalnya kita ganti nilai X-nya. Jadi 2 dikurang 2 sama 0, 2 dikurang 1, 1, atau 2 kurang 3 negatif 1. Nah, jadi kita dapat garis seperti ini. Nah, tapi diketahuinya itu jika X lebih besar dari 1. Nah, jadi kita ambil dari yang ininya saja. Nah, bisa kita lihat dari grafik ini bahwa garis-garis ini tuh saling kontinu. Nah, jadi nilai fungsi dari X ini, yang ini, dan X negatif X kuadrat, nah ini itu kontinu di X sama dengan 0, dan nilai fungsi X kuadratnya juga itu yang ini, dan fungsi 2 kurang X kontinu di X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan cara definisinya. Itu langkah awal yang kita lihat adalah fungsi yang intervalnya memuat tanda sama dengan. Nah, berarti yang ini. Nah, dimulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, jadi kita ambil dulu yang di ujung kiri. Jadi F0. Nah, kita lihat fungsinya itu X kuadrat. Jadi kita ganti X di sini dengan 0, jadi sama dengan 0. Nah, limitnya kita lihat. Limitnya fungsi mana yang mau kita pakai. Nah, karena ini 0, berarti harus dari kirinya 0. Berarti untuk X-nya itu lebih kecil daripada 0. Nah, berarti kita pakai fungsi yang ini, itu X. Jadi limit X mendekati 0 negatif artinya datang dari kirinya 0, atau lebih kecil dari 0. Jadi kita lihat bahwa nilai dari limitnya ini sama dengan nilai F0-nya. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa fungsi fx ini, fungsi x ini kontinu di X sama dengan 0. Nah, ini juga sama yang untuk fungsi X kuadrat. Bedanya adalah pada fungsi X kuadrat ini X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita ambil dari kanannya 0, artinya bahwa limit X mendekati 0 positif. Ya, hasilnya juga sama, yaitu 0. Nah, jadi kontinu juga di X sama dengan 0. Selanjutnya kita ambil yang di ujung kanan, yang ini, itu sama dengan 1 karena memuat juga tanda sama dengan. Berarti kita hitung nilai F1. Nah, di sini kita ganti X-nya dengan 1, jadi sama dengan 1. Kita hitung nilai limitnya. Karena ini sama dengan 1, berarti nilai limitnya itu harus datang dari kanannya 1, yang harus lebih besar daripada 1. Berarti yang ini lebih besar dari 1, yaitu fungsi 2 dikurang X. Ini berarti limit X mendekati 1 positif, artinya datang dari kanannya 1, angka 1. Nah, kalau kita lihat nilai limitnya itu sama dengan nilai F1, sama dengan 1. Jadi artinya bahwa nilai F2 kurang X ini kontinu di X sama dengan 1. Nah, sama juga yang di atas ini, yang X kuadratnya. Nah, tapi karena di sini untuk X kuadrat itu X lebih kecil atau sama dengan 1, maka diambilnya dari kiri, atau limit X mendekati 1 negatif. Jadi hasilnya juga sama, yaitu 1.
maka kontinu juga di X sama dengan 1. Jadi semua titik-titiknya kontinu seperti pada grafik ini. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Nah, turunkan turunan dari fungsi berikut. Nah, di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan sin pangkat 3 cos 2x kurang 1. Ya, jadi ini kita bisa kerjakan menggunakan aturan rantai. Nah, jadi kita misalkan bahwa sin pangkat 3 cos 2x kurang 1 ini adalah U, dan cos 2x kurang 1 ini adalah V, dan 2x kurang 1 ini adalah W. Nah, jadi setelah kita misalkan bahwa diperoleh U ini sama dengan sin pangkat 3V, di mana turunannya yaitu du per dv sama dengan 3 sin pangkat 2V dikali cos V. Nah, selanjutnya kita lanjut ke V sama dengan cos W. Jadi sama dengan cos 2x kurang 1 ya cos W, di mana turunannya yaitu dv per dw sama dengan negatif sin W minus sin W. Lalu kita lanjut lagi untuk W nya yaitu sama dengan 2x kurang 1, di mana turunannya adalah dw per dx sama dengan 2. Nah, jadi setelah kita dapatkan hasil turunan dari permisalannya ini, maka kita kalikan, yaitu di sini du per dv dikali dv per dw dikali dw per dx. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang ini, kita kalikan, maka diperoleh 3 sin pangkat 2V cos V dikali min sin W dikali 2 sama dengan, nah ini sama dengan minus 6 negatif 6 sin pangkat 2V cos V dikali sin W. Nah, jadi setelah kita permisalkan semua ini V dan W, itu kita jabarkan kembali menjadi minus 6 sin pangkat 2 cos 2x kurang 1 cos dikali cos 2x kurang 1 dikali sin 2x kurang 1. Nomor 5. Ya, jadi kita selesaikan integral berikut. Integral EX sin X dx. Nah, jadi untuk melakukan penyelesaian, terlebih dahulu kita ingat kembali aturan atau rumus dari integral parsial, karena pada soal ini menunjukkan bentuk integral parsial. Nah, jadi rumus integral parsial yaitu integral U dv sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du. Nah, jadi kita misalkan EX ini adalah U dan sin X dx ini adalah dv, ya, maka U sama dengan EX, turunannya itu adalah du sama dengan EX dx. Nah, jadi seharusnya ada dx nya di sini. Nah, di sini dx. Lalu untuk dv nya tadi itu sama dengan sin x dx. Nah, masing-masing ruasnya ini kita integralkan menjadi, maka diperoleh V sama dengan integral sin x dx. Integral dari sin x dx sama dengan min cos x. Nah, setelah diperoleh, kita dapat menuliskan ke dalam bentuk integral parsialnya, yaitu integral u dv, seperti yang kita misalkan tadi, yaitu integral EX menjadi integral EX sin X dx sama dengan U dikali V nya itu sama dengan minus EX cos X dikurang integral V dikali du itu dikurang integral min EX cos X dx.
Nah, di sini negatif ketemu negatif menjadi EX negatif EX cos X ditambah integral EX cos X dx. Nah, kita perhatikan lagi pada integral ini EX cos X dx. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu menggunakan teknik integral parsial sekali lagi. Jadi kita misalkan EX-nya ini U, cos X dx-nya dV. Maka U-nya sama dengan EX, turunannya itu DU sama dengan EX dx. Di sini juga harus ada dx-nya ya. Nah, EX dx. Terus dv-nya tadi sama dengan cos X dx. Masing-masing urusnya juga diintegralkan, maka V sama dengan integral cos X dx. Nah, integral dari cos X dx sama dengan sin X. Nah, dari hasil ini kita sambungkan hasil permisalan yang kedua, menjadi integral EX sin X dx sama dengan min EX cos X ditambah EX sin X dikurang integral EX sin X dx. Nah, coba kita perhatikan yang ini. Itu integralnya integral EX sin X dx ini sama dengan yang ini, sehingga kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadi karena di sini bertanda negatif, maka jadi integral EX sin X dx ditambah integral EX sin X dx sama dengan minus EX cos X ditambah EX sin X. Nah, integral ini ditambah integral yang ini sama menjadi 2 integral EX sin X dx sama dengan min EX cos X ditambah EX sin X. Jadi kita masing-masing ruas dibagi 2, integral EX sin X dx sama dengan min EX cos X per 2 ditambah EX sin X per 2 ditambah C. Nah, jadi jangan lupa untuk menambahkan sembarang bilangan konstanta. Selanjutnya soal nomor 6. Nah, pada soal ini diketahui terdapat matriks A dan matriks B yang berordo 3 dikali 3. Nah, pada soal tentukan jika matriks A dikali matriks B. Jadi pada operasi perkalian matriks itu dapat dilakukan dengan mengalihkan baris dan kolom. Jadi sini 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 dikali negatif 1, dan seterusnya hingga pada baris ketiga, baris 3 kolom 3, atau semuanya sudah dikalikan. Lalu kita lanjut dengan menjumlahkan hasil kalinya masing-masing. Jadi di sini 1 kali 3 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 kali negatif 1 sama dengan 4, dan seterusnya sampai di sini. Maka diperoleh hasil kali matriks A dan B adalah 419 125 323. Nah, untuk barisnya itu ya, baris kalau kita baca dari baris 419 125 323. Sedangkan untuk kolom itu 413 122 dan 953. Nah, selanjutnya kita di sini melakukan determinan pada matriks A. Nah, untuk determinan pada matriks yang berordo 3 kali 3 itu kita dapat menggunakan yang namanya metode Sarus, yaitu dengan menulis lagi elemen-elemen pada kolom 1 dan kolom kedua di sebelah kanannya matriks A.
sini matriks A. Jadi kita tulis kembali sini 112, sini juga 112, 2 0 negatif 1, 2 0 negatif 1. Nah, lalu kita lakukan perkalian elemen matriks secara diagonal. Nah, ini ya, diagonal. Perkalian elemen matriks pada diagonal yang turun atau dari kiri atas ke kanan bawah ini itu diberi tanda positif. Jadi misalnya ini 1 dikali 0 dikali 1 ditambah karena diagonalnya dari kiri atas ke kanan bawah ditambah 2 kali 2 dikali 2 dan seterusnya. Nah, sedangkan perkalian elemen matriks pada diagonal naik ini dari kiri bawah ke kanan atas itu diberi tanda negatif. Jadi contohnya 2 kali 0 dikali 3 diberi tanda negatif, dikurang karena ini sama, jadi diberi tanda negatif. Jadi setelah dilakukan perkalian elemen matriks secara diagonal, ini 1 kali 0 kali 1 dan seterusnya, 2 kali 0 dikali 3 dan seterusnya, itu diperoleh 0 ditambah 8 kurang 3 dikurang 0 ditambah 2 dikurang 2, yaitu sama dengan 5. Jadi determinan pada matriks A ini dengan menggunakan metode Sarus diperoleh nilai 5. Adapun judul penelitian saya yaitu perbandingan media evaluasi hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan aplikasi Quizzes dan Kahoot pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Mamuju. Lalu jenis penelitian yang saya lakukan yaitu jenis penelitian eksperimen, pada kuasi eksperimen, yang dimana pada penelitian ini akan dilakukan 2 perlakuan eksperimen pada kelas atau sampel penelitian. Nah, lalu adapun variabelnya yaitu variabel bebas, variabel bebasnya yaitu media evaluasi hasil pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizzes dan Kahoot. Lalu untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar matematika. Nah, pada definisi operasional di sini penerapan aplikasi Quizzes dan Kahoot ini merupakan alat pendidikan berbasis game yang mampu membuat proses evaluasi pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Jadi ini adalah sebuah aplikasi kuis interaktif. Jadi pengambilan variabel media ini dilakukan karena penerapannya atau penggunaannya paling mirip. Jadi Quizzes dan Kahoot itu penerapannya mirip-mirip. Sedangkan untuk penerapan aplikasi Quizzes pada penelitian ini menggunakan jenis pertanyaan multiple choice, yaitu pilihan ganda, dan fill in the blank atau isian singkat. Sama dengan Kahoot, penerapannya itu menggunakan kuis atau pilihan ganda dan type answer atau isian singkat. Nah, hasil belajar matematika siswa ini dinilai berdasarkan tes yang mereka lakukan sesudah pemanfaatan kedua aplikasi berbasis kuis interaktif tersebut. Karena fokus pada penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen setelah dilakukan perlakuan atau pemanfaatan penggunaan media evaluasi. Nah, dari proses evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan siswa kelas 11 IPA SMA N1 Mamuju dalam pembelajaran matematika setelah mengikuti proses evaluasi pembelajaran. Nah, adapun instrumen pada penelitian ini yaitu soal tes objektif,
yang berbentuk soal pilihan ganda dan isian singkat yang dilaksanakan dengan dua fase, yaitu pretest dan posttest, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan atau pemahaman siswa sebelum dan setelah menggunakan kedua aplikasi tersebut sebagai media evaluasi pembelajaran. Nah, dari hasil pengumpulan data tersebut itu selanjutnya dilakukan teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif, yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Lalu adapun juga analisis inferensial, dengan melakukan uji hipotesis, yaitu uji independent sample t-test.